Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rere dan teman saya Vira, Kalila, dan Saski. Kami dari kelompok 3 kelas 10 MIPA 2. Kali ini, kami akan menjelaskan tentang rantai makanan dan daur biokimia yang ada di lingkungan kami. Yang pertama, ada rantai makanan. Di ekosistem ini terdapat rumput, jangkrik, burung pipit, dan burung elang. Organisme tersebut dapat dibagi-bagi menjadi tingkat trofik yang berbeda. Rumput menduduki tingkat trofik pertama, jangkrik menduduki tingkat trofik kedua, burung pipit menduduki tingkat trofik ketiga sebagai karnivor pertama, dan elang menduduki tingkat trofik keempat sebagai karnivor 2 atau predator. Dari organisme yang ada, yang telah dibuat tingkatan trofiknya, maka kita bisa membuat piramida ekologi. Piramida ekologi dibuat untuk mengetahui gambaran jelas tentang organisme yang ada di suatu ekosistem secara kuantitatif. Salah satu contoh piramidanya adalah piramida energi seperti ini, di mana di tingkatan paling bawah ada produsen atau rumput, di tingkatan selanjutnya ada herbivor atau jangkrik, di tingkatan selanjutnya ada karnivor 1 atau burung pipit, dan di tingkatan terakhir atau predator adalah elang. Rantai makanan yang terjadi di ekosistem ini kemungkinannya adalah rumput dimakan oleh jangkrik yang merupakan herbivor. Lalu, jangkrik yang dimakan oleh burung pipit yang merupakan karnivor 1, dan burung pipit yang dimakan oleh burung elang yang merupakan predator atau karnivor 2. Kami akan menjelaskan tentang daur nitrogen. Nitrogen dalam ekosistem diserap dan diolah menjadi NH3 atau amonia oleh bakteri. Karena amonia bersifat beracun, maka NH3 harus diubah agar dapat digunakan oleh tumbuhan. NH3 diubah menjadi NO2 atau nitrit oleh bakteri. Karena nitrit masih belum bisa digunakan oleh tumbuhan, walau sifatnya sudah tidak beracun, maka NO2 harus diubah dulu menjadi NO3 atau nitrat. Setelah menjadi NO3, sebagian nitrat tersebut diserap oleh tumbuhan dan sebagian lagi akan kembali ke atmosfer. Pada sisi lain, ada tumbuhan. Tumbuhan dimakan oleh hewan herbivora, contohnya sapi dan kambing. Lalu hewan tersebut mati dan diurai oleh dekomposer. Sisa dekomposisi akan menjadi zat NH4 atau amonium. Amonium tersebut dapat digunakan lagi apabila sudah tidak beracun. Maka, NH4 harus diubah menjadi NO2. Setelah menjadi NO2, zat akan diolah lagi menjadi NO3. Dan dengan seperti itu, daurnya akan terus berjalan. Nah, daur nitrogen ini memiliki beberapa manfaat. Pertama, dalam proses amonifikasi, bakteri membantu menguraikan materi hewan dan tumbuhan, dan hal tersebut secara tidak langsung membantu membersihkan lingkungan. 2. Daur nitrogen membantu tanaman untuk mensintesis klorofil dari nitrogen. Ketiga, membantu mengubah gas nitrogen inert menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk tanaman melalui proses biokimia. Yang keempat, nitrat dan nitrit yang dilepas ke tanah membantu memperkaya tanah dengan nutrisi yang dibutuhkan. Sekarang saya akan menjelaskan lebih jelas lagi tentang siklus nitrogen dan perubahan-perubahan kimia yang terjadi di dalamnya. Pertama-tama, N2 atau nitrogen yang ada di atmosfer akan diikat oleh bakteri bebas dan bakteri simbiosis yang ada di tanah. Proses tersebut dinamakan fiksasi untuk mengubah N2 menjadi NH3 atau amonia. Amonia ini bersifat beracun. Maka, karena sifatnya beracun, agar bisa dipakai lagi harus diubah menjadi NO2 atau nitrit. Prosesnya dinamakan nitrifikasi, yaitu proses perubahan dari NH3 atau amonia yang beracun menjadi NO2. Karena NO2 masih belum bisa dipakai oleh tanaman, maka NO2 harus diubah lagi menjadi nitrat. Prosesnya dinamakan nitratasi, yaitu perubahan dari NO2 menjadi NO3 atau perubahan dari nitrit ke nitrat karena NO2 belum bisa dipakai. Setelah menjadi nitrat, maka akan terbagi dua, di mana sebagian diserap tumbuhan dan sebagian lagi akan kembali ke atmosfer. Proses kembalinya ke atmosfer disebut denitrifikasi, yaitu N2 yang tidak terpakai dilepas lagi ke atmosfer
Jadi perubahan dari nitrat atau NO3 menjadi nitrogen kembali. Nah, yang tadi sebagian diserap oleh tumbuhan, itu tumbuhannya akan dimakan oleh hewan. Hewan akan mati dan akan diurai oleh dekomposer. Sisa dekomposisi akan diubah menjadi NH4. Prosesnya dinamakan amonifikasi, yaitu perubahan sisa dekomposisi menjadi NH4. Karena NH4 bersifat beracun, maka NH4 atau amonium harus diubah menjadi NO2 atau nitrit. Prosesnya dinamakan nitrifikasi. Lalu N2 akan diubah lagi menjadi nitrat atau NO3, dan prosesnya akan berulang seperti ini terus-menerus. Nah, di dalam ekosistem tersebut terdapat komponen biotik dan abiotiknya yang saling berhubungan timbal balik. Komponen biotiknya itu yang pertama ada hewan, yang kedua itu ada tumbuhan, yang ketiga itu ada dekomposer, yang keempat itu atau yang terakhir ada bakteri. Dan komponen abiotiknya itu ada seperti angin, sinar matahari, air, tanah, dan juga temperatur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat berbagai komponen di dalam ekosistem ini yang membentuk rantai makanan yang stabil. Daur nitrogen di ekosistem ini juga memiliki peran yang sangat penting untuk keseimbangan ekosistem. Berdasarkan hal-hal tersebut yang dapat disimpulkan bahwa ekosistem yang kami amati untuk penelitian ini merupakan ekosistem yang seimbang. Sekian dari kami, kelompok 3, kelas 10 MIPA 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.